kita masih bisa untuk datang ke rumah ini juga untuk melaksanakan ibadah itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus kita mengumpulkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Sholat dengan sholat kita ucapkan salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau sebagai nabi lain sebagai panutan untuk kita saat umat zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedang pengajian dan ramai Allah. Seperti biasanya setiap bulannya kita melaksanakan pengajian itu pada malam Selasa kedua dan malam Selasa yang ketiga. Dan pada malam ini pengajian yang diisi oleh Bapak Pandami Masjid itu akan saya bacakan untuk itu kita buka saja acara ini dengan sekali pertama saya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak kami kasih waktu kami serta dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atamut taslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Taqwa Ranti Kekaturi rahimakumullah. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Pada pertemuan malam hari ini, setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang hal-hal yang membatalkan wudu, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang disunahkan untuk berwudu. Ya, saya sengaja tidak bawa buku tarjih karena di buku tarjih tidak ada pembahasan itu. Maka saya bawa ini kitab fikih sunnah karangan Syekh Sabiq yang bisa dijadikan sebagai rujukan kitab-kitab fikih yang ada. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kapan kita disunahkan untuk berwudu? Selain sholat ya. Kalau sholat sudah kita bahas. Yang pertama adalah ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk membaca Al-Qur'an ataupun berdoa dan juga berzikir dengan lapas-lapas zikir yang biasa. Membaca Al-Quran itu dibolehkan bagi orang yang tidak dalam keadaan berwudu, boleh baca Quran, boleh. Ya, orang yang baca Quran tidak pakai berwudu itu boleh. Tapi lebih afdol, lebih utama dan lebih baik dia berwudu dulu. Tinggal masalahnya adalah hukum orang yang tidak berwudu memegang Al-Quran, artinya membaca sambil memegang Al-Quran. Jadi ada perbedaan hukum membaca Al-Quran. Kalau membaca Quran ini kan ada yang membaca yang dari hafalan, ada yang membacanya dari Al-Quran.
Kalau membacanya dalam keadaan tidak berwudu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah membaca Al-Quran membaca Al-Quran dengan memegang atau menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Misalnya batal wudu, apakah itu buang angin atau buang air kecil atau buang besar, kemudian baca Quran, megang Al-Quran nggak pakai wudu. Nah, ini yang dipermasalahkan bagi kita. Intinya adalah hadirin rahimakumullah, khilaf ulama di sini sangat panjang sekali. Tapi wallahu a'lam, ya, yang banyak dipahami adalah bahwa hukumnya makruh saja, tidak disukai kalau kita membaca Al-Quran tanpa berwudu dan memegang Al-Quran tanpa berwudu. Itu dia. Kalau hadas kecil, ya, hadas kecil. Hadas kecil itu seperti yang kita sampaikan, buangan kecil, buangan besar, dan buang angin, itu masih diperbolehkan tapi makruh. Tapi kalau hadas besar, nah ini banyak sekali ulama-ulama mengatakan tidak boleh. Seperti misalnya wanita haid, atau wanita yang sedang nifas, atau laki-laki perempuan yang sedang dalam keadaan junub, berjunub, ya, hubungan suami istri, belum mandi, megang Al-Quran itu nggak boleh. Karena ada satu hadis Nabi SAW. Ini salah satu pesan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, Allah yamasal Quran illa tahir. Jangan memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya orang yang sudah dalam keadaan suci. Nah, jadi intinya adalah untuk kehati-hatian dan untuk sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran dan penghargaan kita kepada kitab suci kita, maka setiap kali kita mau membaca Al-Quran dengan memegangnya, berwudulah kita. Itu untuk kehati-hatian supaya lebih sempurna. Ya, tapi kalau dalam keadaan junub, khusus junub, ya, dalam keadaan junub, ini laki-laki perempuan, itu tidak boleh membaca Al-Quran baik dari hafalan ataupun megang. Nggak boleh kalau junub. Tapi kalau wanita haid, wanita yang dalam keadaan nifas, haid dan nifas, itu boleh membaca Al-Quran tanpa memegang. Misalnya bagaimana ya, dari hafalan-hafalannya lah. Atau kalau sekarang kan dari handphone sudah ada, bisa, boleh baca dari handphone, nggak apa-apa. Ini nggak boleh itu megang Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Ya, jadi harus bedakan. Hadas besar itu kan ada junub, ya, ada lagi bagi wanita haid dan nifas. Nah, kalau junub harus bedakan nih Pak, ya. Kalau junub itu nggak boleh baca Quran sama sekali, baik dari hafalan ataupun dari Al-Qurannya. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa Nabi SAW selalu membaca Al-Quran fi kulli ahyanihi, setiap waktu, illal junub, kecuali dalam keadaan junub, maka beliau SAW tidak mau membaca Al-Quran. Itu dia. Ya, nanti kalau ditanya Ustaz, kenapa dibedakan antara wanita haid, wanita nifas dan yang junub? Ini kan sama-sama hadis besar. Kenapa junub tidak boleh baca Quran? Kalau haid dan nifas boleh baca Quran, tapi nggak boleh megang. Jawabannya sangat gampang sekali Bapak Ibu. Karena junub ini proses untuk menghilangkan hadasnya kan bentar saja. Orang junub mandi kan hilang, gitu. Tapi kalau wanita haid, wanita nifas, itu kan butuh waktu yang lama untuk suci, untuk bersih. Nah, karena proses waktunya lama untuk suci ini, maka dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa memegang. Nah, begitu juga dengan kita berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita mau berdoa, afdolnya adalah kita berwudu. Ya, kalau kita mau berdoa misalnya, salah satu waktu doa yang baik adalah menjelang berbuka puasa. Nah, saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah ada yang rajin berpuasa sunnah, puasa Senin Kamis gitu kan. Maka perlu sama-sama dipahami kalau dalam hadis Nabi SAW,
Beliau mengatakan bahwa salah satu doa yang mustajab adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, dan yang paling baik adalah inda fitrihi, ketika menjelang berbuka puasa itu waktu yang paling baik untuk berdoa. Maka misalnya 10 menit sebelum berbuka puasa perbanyak berdoa Bapak Ibu. Dan dianjurkan, disunnahkan berdoanya sudah dalam keadaan berwudu. Itu sangat sempurna sekali, insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya yang saya katakan tadi, berdoa, berzikir, baca Quran ini disunnahkan berwudu saja. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Kapan kita disunnahkan untuk berwudu? Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika mau tidur. Ini yang paling jarang diamalkan oleh orang. Ini yang paling jarang diamalkan oleh orang. Kenapa? Orang udah ngantuk, mata udah berat, harus cuci pula lagi. Kan berat. Kalau kita mau tidur, itu disunahkan oleh Nabi SAW untuk berwudu. Apalagi bagi orang yang mau tidur dalam keadaan junub. Ini anjuran dan perintah untuk berwudu sangat dianjurkan sekali oleh Nabi SAW. Bahkan sampai-sampai ulama berbeda pendapat tentang hukumnya wajib atau tidak. Tapi memang tidak sampai wajib. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa mau tidur disunahkan berwudu. Apalagi kalau mau tidur dalam keadaan junub, maka perintah untuk berwudu itu lebih tegas lagi disampaikan oleh Nabi SAW. Mari kita simak salah satu hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala syaqqikal ayman." Ini adab tidur, Bapak Ibu. Inilah agama Islam itu sempurna. Mau tidur aja diajari adabnya. Jadi Nabi mengatakan, apabila kamu mau tidur, maka berwudulah kamu seperti wudu'mu mau sholat. Itu dia. Tapi tidak harus sholat setelah wudu, ya. Gak apa-apa, kan sudah saya jelaskan. Kalau kita sudah berwudu tidak harus sholat. Tapi kalau mau sholat harus berwudu. Kalau tidak, kalau dalam keadaan berhadas. Itu kata Nabi SAW, kalau mau tidur maka berwudulah seperti wuduknya mau sholat. Kemudian yang kedua, thumma ittaji' ala syaqqikal ayman. Kemudian tidurlah dengan posisi berbaring mereng ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kita ini mereng ke sebelah kanan, diusahakan menghadap kiblat. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan, karena mumpung kita berbicara tentang adab tidur ini. Yang pertama berwudu, kemudian yang kedua diusahakan tidurnya itu posisi mereng sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur, ini pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dia nasihat Nabi SAW, apabila kalian berdua mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali. Ucapkan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian bertahmidlah 33 kali. Ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Tsumma kabbirillah. Kemudian bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Baru kita pejamkan mata, baru kita tidur. Itu adabnya. Salah satu sunnahnya lagi sebetulnya, sebelum kita baca zikir tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya. Ada satu lagi bacaan yang diajar oleh Nabi SAW, yang saya yakin kita semua udah hafal. Gak mungkin gak hafal. Yaitu membaca ayat kursi. Jadi kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, ini manfaatnya luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semuanya, yang merasa rumahnya itu seolah-olah suka ada jin-jin yang ganggu gitu. Ya. Kalau orang bilang istilahnya makhluk-makhluk halus segala macam, padahal sebenarnya itu bukan hantu ya. Hantu nggak ada, yang ada jin aja. Jin ganggu kita.
Kalau kita mengalami masalah-masalah seperti itu, maka obatnya sudah diberikan oleh Nabi SAW. Bahkan ada yang merasa sering kehilangan di rumah. Kalau istilah orang ini ada tuyul misalnya. Karena jin itu ada, memang jin yang suka mengambil barang itu ada. Kalau dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu adalah cerita dalam hadis ini sebetulnya. Karena waktu juga jadi saya persingkat. Intinya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat bahwa kalau kita mau tidur, idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi. Kalau kamu mau tidur maka bacalah ayat kursi. Nah, inilah dia. Tidur saja banyak aturannya, tapi itu sunnah. Ada orang tidur enggak dapat pahala, dan ada orang tidur dapat pahala. Kan itu dia. Tidur aja bisa dapat pahala. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang namanya ibadah ghairu mahdhah, mahdhah itu artinya murni. Jadi ibadah yang tidak murni. Maksudnya apa? Pekerjaan yang kita lakukan itu bukan ibadah, tapi dia bisa bernilai ibadah apabila kita lakukan seperti yang dituntun oleh Nabi SAW. Contohnya tidur. Tidur itu kan bukan ibadah. Tidur itu kebutuhan kan? Tapi tidur itu bisa bernilai ibadah, bisa berubah menjadi ibadah. Kapan? Ketika kita ikuti aturan Nabi ketika tidur. Contoh yang lain, makan. Makan itu kan bukan ibadah. Makan bukan ibadah, tapi makan itu adalah kebutuhan. Tapi makan itu bisa bernilai ibadah apabila kita lakukan tata cara makannya seperti tata cara makannya Nabi SAW. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makannya duduk, tidak berdiri. Kemudian setelah makan baca alhamdulillah. Sudah bernilai ibadah makan kita. Pakai sendal juga, pakai sendal kan kebutuhan, bukan ibadah. Tapi kita pakai sendal bisa bernilai ibadah, bisa dapat pahala kita dari pakai sendal itu. Bagaimana caranya? Pakai sendal mulai dari yang kanan dulu, maka dapat pahala kita. Jangankan itu, nyisir rambut saja. Nyisir rambut ini kan style ya, gaya kita ya, kebutuhan. Tapi itu bisa berubah menjadi ibadah apabila kita ikuti tata cara Nabi dalam menyisir rambut. Bagaimana rupanya Nabi kalau nyisir rambut? Nabi kalau nyisir rambut itu kanan dulu nih, baru ke kiri. Itu Nabi Muhammad. Jadi hadirin rahimakumullah, disunnahkan sebelum tidur berwudu. Ini sunnah. Kalau nggak wudu ya nggak apa-apa. Kan gitu dia. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, bagi orang yang dalam keadaan junub, malam hari junub, ya, maka ini dipertanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita dalam keadaan junub, artinya belum mandi malam hari, belum mandi, kita nggak mandi, mandinya mau besok pagi saja, mungkin sebelum sholat subuh kita mandi, bolehkah kita tidur? Itu kata Umar bin Khattab nanya sama Nabi. Jadi dia ingin tahu hukum orang yang junub belum mandi langsung tidur gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idza tawadda ahadukum falyarqud. Nabi SAW mengatakan, silahkan tidur dengan syarat apabila sudah berwudu maka tidurlah. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang bersyarat. Ditanya, bolehkah wanita, laki-laki atau wanita yang junub tidur sebelum mandi wajib? Maka Nabi SAW mengatakan boleh, asalkan berwudu dulu sebelum tidur, maka silakan dia tidur. Nah ini, maka saya katakan tadi, kalau kita mau tidur dalam keadaan junub, ini wudu dulu. Ini sunnah muakkadah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi ya tidak sampai wajib sebetulnya, sunnah muakkadah saja. Karena kita dalam keadaan junub, ya kalau bisa kita ringankan dengan cara hadasnya itu kita ringankan dengan cara berwudu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rahimakumullah, orang yang dalam keadaan berjunub juga, itu ketika dia mau makan dan mau minum juga disunahkan untuk berwudu. Jadi ketiga itu adalah kapan kita disunahkan berwudu, yaitu ketika dalam keadaan junub
belum mandi, kita mau makan, mau minum, itu disunahkan untuk berwudu juga. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, rawahu al-Jamaah ya. Semua perawi hadis yang 6, ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tapi di sini sebutkan illa Al-Bukhari, kecuali Imam Bukhari saja. Berarti 5 perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW menjelaskan ini dari Aisyah ya. Karena Nabi SAW idza kana junuban fa arada an yakula aw yanam yatawadda. Nabi itu kalau dalam keadaan junub, ketika beliau mau makan atau mau minum atau mau tidur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu terlebih dahulu. Tapi sekali lagi kita katakan ini sunnah, tidak wajib. Kalau mau dikerjakan, alhamdulillah pahalanya kita dapat. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita jangan terlalu menyepelekan perbuatan sunnah ya, atau ibadah sunnah. Karena begini, memang secara kaidah fikih, secara hukum fikihnya, kaidah fikihnya, pengertian sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Itu definisi fikihnya. Memang betul, dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi ya kita harus lebih cerdas dalam menyikapinya. Ya kita bisa lebih untuk memahaminya bahwa sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kan rugi, kita nggak dapat pahala. Itulah istilahnya. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam diri kita, walaupun itu sunnah, tapi kalau kita tinggalkan ada perasaan rugi bagi kita, itu bagus, supaya termotivasi untuk mengamalkannya. Contoh kecil misalnya apa? Di antara adzan dan iqamah sholat maghrib tadi itu kan sunnah. Kalau nggak kita kerjakan kan ya nggak apa-apa. Tapi kan apa salahnya kita sambil menunggu iqamah, orang semua sholat, ya kita sholat saja. Karena kalau orang dapat pahala, masa kita nggak dapat pahala, berarti kan kita rugi. Nah, itu definisi sunnah. Di luar konteks kaidah fikih ya, supaya kita termotivasi. Jadi yang ketiga adalah mau makan dan minum bagi orang yang dalam keadaan junub sunahkan untuk berwudu. Kemudian selanjutnya rahmatullah, yang disunahkan untuk berwudu adalah sebelum mandi wajib atau sebelum mandi sunnah pada hari Jumat, atau mandi sunnah bagi orang yang mau haji atau umroh, ihram namanya. Ya, kurang lain. Ya. Jadi kita harus pahami bahwa mandi wajib itu kan Nabi selalu mendahulukan dengan wudu. Berwudu sebelum mandi wajib, sebelum mandi janabah atau mandi wanita dari haid, dari nifas. Berwudu sebelum mandi wajib itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mandi wajib tidak pakai wudu, itu sah mandinya dengan syarat niat mau mandi wajib menghilangkan hadas besar, kemudian membasahi seluruh anggota tubuh dari mulai rambut sampai kaki semuanya, walaupun tidak pakai wudu, begitu dia. Karena berwudu sebelum mandi wajib itu hukumnya sunnah. Ini harus pahami. Jangan sampai seperti kejadian ini baru-baru ini. Atau apa di sini atau di mana? Nah, ada yang nanya. Kita juga di sini. Oh, di Stabat, di Ranting Baru, Kuala Bingi. Ada yang Ustaz, saya mandi sunnah pada hari Jumat. Saya mandi sunnah Jumat. Kalau mandi hari Jumat kan kita sunahkan mandi ya. Tapi saya lupa berwudu sebelum mandi. Nah gitu dia. Kemudian saya mandi semua, tapi saya niat mau mandi Jumat, tapi saya nggak wudu, lupa saya. Langsung aja. Begitu selesai saya sudah pakai baju, saya teringat kalau tadi saya tidak wudu sebelum mandi. Maka saya ulangi mandi saya. Diulangi mandinya. Gitu. Ya namanya orang nggak tahu kan. Yang kita pahami dari pertanyaan beliau ini adalah bahwasanya beliau memahami bahwa berwudu sebelum mandi wajib atau sebelum mandi sunnah itu adalah bahagian dari mandi. Padahal ini bukan bahagian inti dari mandi, tapi adalah sunnah sebelum mandi.
Jadi nggak perlu diulangi seharusnya, tapi dia udah ulangi. Jadi bapak ulangi, ya saya ulangi. Seharusnya tidak perlu. Ya, ini pertama, bahwa berwudu sebelum mandi wajib. Apakah itu mandi junub bagi laki-laki ya dan wanita juga, atau mandi wanita itu mandi dari suci dari haid dan nifas, maka tidak wajib untuk berwudu, sunnah saja. Kalau ada orang mandi sebelum mandi berwudu, maka mandinya sempurna. Maka ulama mengatakan sifat mandi wajib itu ada dua macam. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang tata cara mandi wajib. Yang pertama adalah sifatul kamal, yaitu sifat yang sempurna. Apa sifat yang sempurna? Sebelum mandi didahului dengan berwudu. Itu sempurna pahalanya. Yang kedua adalah sifatul ijza, yaitu tata cara mandi yang sah tapi tidak sempurna. Gitu dia. Ya, ibarat kita berwudu, seperti yang sudah kita bahas, kan ada sunnah-sunnah wudu, menundukkan yang kanan atau mengulanginya sampai 3 kali. Kalau kita wudu cuma sekali-sekali masing-masing kan sah wudunya tapi nggak sempurna. Begitulah dia mandi wajib ini, disunnahkan untuk berwudu. Sama sekali lagi saya katakan, kalau kita mau mandi Jumat, ya mandi hari Jumat itu mandi sunnah sebelum sholat Jumat, maka tetap didahulukan dengan berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak, mandi langsung saja juga tidak masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini jadi perhatian kita semua. Kalau kita mandi wajib, misalnya bapak-bapak mandi wajib dari junub lah gitu ya, pagi-pagi misalnya mau sholat subuh mandi kan, tapi mandi junub ya, mandi wajib, niatnya mandi wajib dan memang dalam keadaan junub. Maka ketika mau mandi itu kan didahulukan dengan berwudu, kemudian setelah itu mandi sempurna, setelah selesai semuanya, maka kalau mau sholat tidak perlu berwudu lagi, tidak perlu wudu lagi. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbebas, karena kita sudah menghilangkan hadas besar. Gitu dia. Kalau kita menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya pun secara langsung hilang. Gitu dia. Otomatis hilang. Gitu. Enggak perlu. Itulah sebab kenapa kita enggak perlu wudu lagi. Baik mandi wajib pakai wudu sebelum mandi atau mandi wajib tidak pakai wudu sebelum mandi, sama-sama setelah mandi tidak perlu berwudu. Dengan catatan setelah selesai mandi, mohon maaf, tidak menyentuh kemaluan secara langsung seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nanti bertanya alasannya apa? Sekali lagi saya jawab, karena kalau kita menghilangkan hadas besar, maka secara otomatis ya langsung hadas kecilnya terangkat. Gitu dia, ya. Kecuali kalau mandi sunnah. Misalnya Bapak mau mandi Jumat jam 12 mandi kan? Mandinya pakai wudu, kemudian selesai mandi nggak wudu lagi langsung sholat, ini nggak boleh, harus wudu lagi. Kenapa? Karena mandi kita itu, mandi Jumat itu bukan mandi menghilangkan hadas besar. Orang kita nggak berhadas besar kok, kan gitu dia. Tapi kita berhadas kecil saja, dan itu mandinya mandi sunnah. Nah, nanti kalau ditanya, Ustaz, tapi sebelum mandi kita wudhu dulu, berarti kan sudah wudhu kita. Nanti nggak perlu wudhu lagi setelah mandi. Ketika kita mandi, pastikan megang kemaluan kan, bersihkan kemaluan dan sebagainya, kan batal wudhu. Nah, gitu dia. Tapi kalau mandi wajib tadi, walaupun kita dalam keadaan mandi menyentuh kemaluan segala macam, nggak ada masalah, karena itu proses sedang mandi. Karena kita proses mandi kita itu mau menghilangkan hadas besar. Jadi harus bedakan antara mandi wajib dengan mandi sunnah, itu beda dia hukumnya. Ya, itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, rahimakumullah, yang disunahkan untuk berwudu adalah ketika selesai makan makanan yang dibakar. Apa misalnya?
makan ikan bakar gitu ya, ayam bakar. Yang seperti ini wudu. Mungkin inilah yang menjadi dalil ya, bahwasanya sebagian pemahaman kan memahami bahwa makan membatalkan wudu gitu kan. Kita udah bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya makan tidak membatalkan wudu. Ada beberapa makan yang membatalkan wudu. Salah satunya ini, makan makanan yang dibakar dalam pengolahannya, sebagaimana hadits Nabi SAW. Ini hadits riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari makanan yang dibakar. Itu kata Nabi SAW. Tapi sekali lagi saya katakan ini sunnah, nggak batal sebetulnya wudunya. Ya, ulama mengatakan memang ini perintah Nabi, batalkan batal wudunya kalau makan makanan yang terkena api atau dibakar. Tapi ini ijtihad ulama, mereka menyatakan bahwa tidak sampai batal, tapi sangat dianjurkan untuk berwudu ketika mau sholat, walaupun wudunya tidak batal bagi orang yang makan makanan yang dibakar terkena api. Nah, itu dia ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan wudu yang perlu kita pahami. Jadi 5 tadi ya, 5 hal keadaan yang kita disunahkan untuk berwudu, saya kira sudah paham. Kemudian kita berpindah nih sedikit lagi, ada hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita berwudu. Ada hal-hal yang dibolehkan. Yang pertama adalah bercerita ketika wudu, ngomong, itu boleh, nggak apa-apa. Yang pula nanti kadang kita berwudu ada yang nanya sesuatu, tunggu, tak mau dia ngomong. Nggak ada larangan dalam agama ini. Kalau hal-hal seperti ini nggak ada larangan, kita nggak perlu melarang. Kecuali kalau sholat. Kalau sholat ada orang ucapkan assalamualaikum sama kita, maka kita berikan isyarat. Kalau dia nampak kita, berikan isyarat sepertinya pakai tangan. Kalau misalnya dia nggak nampak kita tapi jaraknya dekat, kuatkan bacaan takbirnya. Misalnya Allahu Akbar gitu. Misalnya bapak-bapak lagi sholat di kamar, ibunya manggil itu kan. Manggil berapa kali, bapak lagi sedang sholat, jawab dengan ucapan cara menjawabnya dengan mengeraskan suara yang dibaca. Boleh ayat yang dibaca, boleh, atau bacaan-bacaan takbirnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu boleh. Itu caranya. Jadi kalau wudu nggak ada masalah, nggak ada larangan, maka boleh. Tapi jangan ngobrol sambil berwudu lah. Nanti takutnya lupa. Ya adab, namanya kita sedang beribadah, walaupun boleh ya, nggak ada masalah. Termasuk juga makan, Pak ya. Ini kan terkadang ini adab dari sisi kebiasaan kita saja. Tapi dari adab dari segi agama tidak masalah makan sambil ngobrol, nggak apa-apa. Kalau kita makan sambil ngobrol, makan kok sambil ngobrol, nggak boleh. Makan itu betul, diam aja. Ini nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada masalah, boleh. Bahkan Nabi SAW pernah mengajarkan sahabat sambil makan nih. Dan yang diajarkan adalah tata cara makan. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kalau kita berwudu boleh sambil cerita bercerita atau ngomong, tapi bukan ngobrol. Kalau ada yang nanya atau kita nanya sesuatu atau dia jawab, dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka nggak apa-apa kita jawab. Kecuali kalau di WC ya. Jadi kalau di tempat-tempat wudu seperti itu yang ada di samping ini nggak ada masalah. Kalau ada orang datang ucap assalamualaikum, kita sedang berwudu, kita mengucapkan waalaikumsalam, nggak apa-apa. Nanya kabar dari mana, itu juga nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, ini yang perlu disampaikan kepada para wanita khususnya. Wanita itu kan suka berhias kukunya gitu kan. Nah, memakai inai itu boleh, wanita boleh pakai inai, nggak ada masalah. Karena ada satu riwayat yang menjelaskan begini, Nabi SAW pernah dikasih sesuatu oleh seorang wanita, tapi ngasihnya ini dibalik tirai seperti itu. Kemudian Nabi SAW nanya, ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Maksudnya kalau tangan laki-laki, Nabi mau salaman. Ternyata ini tangan perempuan ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kalau tangan perempuan itu ada hiasannya.
itu kata. Maka ulama mengatakan hiasannya bisa cincin boleh atau inai. Inai yang dibolehkan itu inai yang dari daun pacar itu yang boleh. Tapi kalau yang kutek itu kan seperti cat dia. Nah itu yang hilangnya itu dengan cara dikerok itu, apalagi warna-warni segala macam, maka itu tidak boleh. Ini haram hukumnya dipakai bagi wanita. Ini kasih tahu istri-istri dan anak-anak perempuannya, perlu perhatikan betul-betul, tidak boleh pakai itu. Ya, di warna-warnanya pakai kutek. Kutek itu dia nimbul dia, timbul. Kalau ditimbul, kalau yang menyatu dengan kulit seperti inai itu kan menyatu dengan kulit itu enggak apa-apa. Tapi kalau kutek dia tidak menyatu dengan kulit, kalau dia berwudu maka wudunya tidak sah. Ini sudah sepakat ulama. Nah, termasuk juga kalau dia mandi junub, mandi wajib itu juga tidak sah. Maka ini harus diperhatikan, jangan sampai terjadi. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita sakit, kalau kita masih bisa berwudu tapi kita nggak mampu untuk berwudu, maka kita bisa diwudukan sama orang lain. Ini ada satu kejadian, ada seorang bapak-bapak lah, orang tua lah, ya. Nah, dia sakit gitu kan, dia mau sholat. Nah anak perempuannya ini mewudukannya. Nah, dia nanya, bolehkah itu Ustaz? Ya boleh sekali, kenapa nggak boleh? Cuma saya mewudukannya pakai sarung tangan Ustaz. Pakai sarung tangan. Saya tanya, untuk apa? Ya kalau saya tidak pakai sarung tangan nanti menyentuh dia kan batal wudu. Nah, ini kembali kepada pembahasan yang lalu. Bersentuhan laki-laki dengan wanita yang mahramnya itu dianggap membatalkan wudu, padahal tidak. Nah, ini anggapan-anggapan seperti kan menyusahkan. Masa mewudukan bapak sendiri? Ini orang perempuan yang mewudukan bapaknya sendiri, dia mewudukan bapaknya karena bapaknya nggak bisa berwudu, tapi bapaknya mau sholat, nggak mau dia tanya, saya maunya wudu saja, maka diwudukan. Artinya diambilkan airnya, dibasuh-basuh, wajah juga demikian. Tapi pakai sarung tangan dengan alasan apa? Supaya tidak batal wudunya. Ini salah besar. Artinya kita bisa diambil pelajaran di sini, pertama bahwa boleh kita mewudukan orang. Kemudian yang kedua, bersentuhan antara laki-laki dengan wanita yang mahramnya itu tidak membatalkan wudu, termasuk juga abang dengan adik, suami istri, anak dengan ayah dengan anaknya yang wanita juga tidak masalah. Kemudian selanjutnya yang dibolehkan dalam berwudu ini adalah mengeringkannya pakai handuk. Itu boleh. Tapi sekali lagi saya juga sudah pernah sampaikan bahwa biarkan dia kering sendiri. Biarkan kering sendiri. Kenapa? Kita biarkan kering sendiri supaya dosa-dosa kita itu banyak yang berguguran. Karena dalam hadits Nabi SAW beliau mengatakan kepada kita tentang keutamaan berwudu. Ketika dia berwudu maka kharajat khotoyahu, keluar dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang jatuh dari anggota wudunya. Jadi saya kira ini dulu yang kita pahami yang kita pelajari pada malam hari ini. Ada waktu kira-kira 10 menit ini untuk berdiskusi, tanya jawab. Silakan. Silakan Pak. Tik kemari. Waalaikumsalam. Pertama ini adalah berwudu. Ketika kita mulai wudu, kemudian ketika kita membasuh wajah, buang angin, apakah itu harus dibuang angin? Kemudian pertanyaan kedua, ketika kita mandi wajib, itu kan diakhiri dengan membasuh kaki. Ketika sebelum membasuh kaki kita buang angin juga, apakah kita perlu wudu lagi? Ya. Kemudian yang ketiga mengenai makanan yang dibakar aja disilakan untuk berwudu. Bagaimana kalau dengan merokok setelah merokok? Apakah tidak digunakan? Yang pertama, kalau kita sudah membasuh wajah dalam berwudu kemudian buang angin, maka harus diulang dari awal, batal wudunya. Ya, karena belum selesai. Kemudian yang kedua, tadi sebelum mencuci kedua kaki kemudian buang angin. Jadi perlu dipahami masalah mencuci kedua kaki ini kaitannya dengan sama seperti wudu tadi. Karena kan gini, ada versi yang menyatakan bahwa kalau kita mandi janabah, mandi wajib, maka wudunya itu jangan sampai kaki, tapi sampai telinga saja. Kan gitu. Nanti nyuci kakinya di
belakang terakhir. Tapi ternyata ada beberapa hadis Nabi SAW, beliau dijelaskan oleh Aisyah, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi itu berwudu seperti wudunya salat. Yang namanya wudu mau salat kan sempurna sampai habis. Maka dari itulah mengatakan begini, mencuci kaki setelah selesai mandi itu bahagian dari sunnah setelah mandi. Maka kalau sudah selesai mandi, tinggal cuci kaki, buang angin, batal berarti wudu lagi. Ya. Masalah rokok, Pak. Saya bacakan maksudnya fatwa Mutan Majelis Tarjih Pusat, fatwa ya, bukan, tapi masih dalam ranah fatwa. Kalau fatwa udah jelas haram masalah rokok. Bapak-bapak saya sampaikan ya, kalau sampai sekarang masih belum bisa meninggalkan rokok, jangan pernah merokok di masjid, Pak. Jangan pernah merokok di masjid. Rumah Allah ini jangan dikotori dengan asap-asap. Yang belum berhenti, berhentilah. Dosa. Kalau merokok apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak, tapi dia berdosa. Ya. Itu dulu, Pak. Pak Hatta, silakan. Assalamualaikum. Iya, Pak, betul. Iya. Iya. Sehingga tatkala kita mandi itu tidak lagi menjadi kemaluan. Iya. Sehingga ketika kita selesai mandi tidak lagi berwudu. Tapi kita sampai nanti ada perbedaan antara mandi janabah, mandi junub, ya, mandi besar dengan mandi sunat tadi. Karena sekarang mandi sama janabah dan sunat kalau di tadi itu sama. Baik. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaannya ini karena niatnya. Niatnya apa? Kita niat mandi sunnah itu bukan menghilangkan hadat, Pak. Jadi ketika tidak niat menghilangkan hadat, maka kita harus berwudu kembali. Kecuali kalau Bapak mau mandi sunnah tadi, ketika Bapak berwudu, Bapak niatkan Bapak menghilangkan hadat kecil yang Bapak alami dengan cara berwudu sebelum mandi, ya nggak apa-apa. Dengan syarat satu, pastikan betul sebelum mandi tidak pastikan betul ketika mandi tidak menyentuh kemaluan. Jadi kalau saya memahami seperti ini, gitu dia. Di niatnya beda dia. Kalau mandi wajib jelas apa yang akan dilakukan. Kenapa mandi wajib? Karena saya mau menghilangkan hadas besar, kan gitu dia. Kalau mandi sunnah, apakah dia mau menghilangkan hadas? Tidak. Dia mau mengamalkan sunnah, yaitu mandi sebelum sholat Jumat. Adapun tata caranya nggak ada perbedaan sama sekali, memang betul sama. Mandi wajib dengan mandi sunat serta memandikan jenazah itu sama. Bedanya kalau mandi jenazah itu nggak bisa mandi sendiri dia, kan gitu dia. Kita mandikan itu sama. Jadi kaitannya kalau saya wallahu alam ya. Tapi kalau ditanya seperti itu ya boleh jadikan referensi, Pak. Nggak apa-apa juga kalau bisa jadikan referensi. Dikatakan mandi sunnah itu kan artinya disunahkan kita sekali sunat Tuhan. Betul. Nah, ketika kita memang melihat mandi itu, kan kita tujuannya mandi membersihkan diri. Betul. Walaupun kita tidak ada dulu. Ya. Tidak ada dulu. Nah, kalau kita memang artinya tidak ingin pertama dalam hal boros air, kemudian kita melakukan 2 kali pekerjaan begitu, nah itu kan lebih baik kita sekaligus sebelum kita mandi kita tadi baik. Jadi kalau saya memahaminya gini aja, Pak, ada hadis Nabi SAW pegangannya adalah la salat la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian berwudu. Ini dalilnya. Kalau saya tanya sama Bapak mandi sunnah pada hari Jumat, niatnya menghilangkan hadas enggak? Kan tidak. Maka kalau tidak berniat untuk menghilangkan hadas, maka sholat Bapak itu tidak sah. Orang Bapak masih berhadas. Karena mandi
Bahkan gerakan wudhu pun kalau tidak diniatkan tidak diniatkan untuk menghilangkan hadas, itulah gunanya kita berniat kalau mau ibadah itu kan, mau berwudhu. Orang gerakan wudhu semua tapi nggak pakai niat, kemudian sholat nggak sah wudhunya, karena niat itu nomor satu. Jadi kembalinya ke situ, ya. Wudhu itu kan tujuannya untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Kemudian wudhu, apakah ada buang kecil atau buang besar, main dari jangan kan? Nah itu kan mesti berwudhu. Jadi walaupun kita berwudhu tadi yang kita tidak menghilangkan najis, tujuan wudhu untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Ya, kita harus pahami itu. Baik. Kalau masalah perbedaan seperti ini nggak usah kita perpanjang Pak ya, karena nggak selesai nanti. Ya, silahkan aja kalau itu yang Bapak pahami, amalkan saja. Apa yang saya sampaikan ini kalau kira-kira tidak berkenan, ya nggak usah diamalkan. Begitu saja masalah fikih. Karena kalau kita panjangkan terus nanti lama nggak selesai kita. Kan yang lain banyak mau bertanya kan gitu kan. Intinya adalah ya silahkan dipahami sesuai dengan kajian masing-masing. Karena itu fikih, namanya fikih ya seperti itu pemahaman. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa setiap ibadah harus diawali dengan niat. Tapi sekali lagi, kalau memang pertimbangan seperti itu silakan aja. Nanti kalau Bapak punya referensinya, Pak Nur Hatta, sampaikan ke saya. Nanti kita kaji bersama-sama, nggak apa-apa Pak. Kita cari kebenaran, kan gitu deh ya. Terakhir mungkin Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Ketika khotib terus dia negur. Baik. Jadi yang pertama masalah baca Quran, apakah ketika kita baca Quran dalam kendaraan atau sholat segala macam, justru Pak yang dipahami itu kalau Nabi SAW dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya baca Al-Quran yang paling baik itu adalah di mana? Ketika sedang sholat. Jadi kalau kita baca Quran, artinya sholat dengan baca Quran yang panjang itu yang paling bagus. Posisi yang paling baik baca Quran adalah kapan? Ketika dalam sholat. Nah, apalagi Allah katakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila. Bacaan Quran di malam hari sambil sholat itu lebih mengena di hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama. Kita dalam kendaraan juga demikian, kita baca Quran dalam kegiatan apapun tanpa melihatnya itu juga dikatakan membaca Al-Quran, sama. Itu jadi nggak ada perbedaan. Ya, sama. Kemudian yang kedua, kalau masalah kita khotib sudah naik ke atas mimbar, kemudian ada yang negur kita, jangankan negur, mengucapkan salam aja nggak boleh kita jawab, nggak boleh dijawab. Ya, kalau dia mengucapkan salam nggak boleh dijawab, karena sedang memang dalam keadaan wajib diam. Apa itu? Oh, enggak. Kalau itu sholat Jumatnya sah tapi nggak dapat apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan man takallama wal imamu yakhtub faqad lagha. Siapa yang berbicara ketika imam berkhutbah maka dia telah berbuat sia-sia. Faman lagha fala jum'ata lahu. Siapa yang berbuat sia-sia maka tidak sah, tidak dapat pahala Jumat bagi. Gitu ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai sini kajian kita karena sudah masuk Isya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.